Shalom, saudaraku yang terkasih. Hari ini kita akan mendengarkan firman menyapa. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sempurnalah sukacita kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, hari ini kita melihat dan membaca bagaimana Yohanes menuliskan sesuatu hal yang terpenting tentang persekutuan yang dia bangun dirinya dengan Tuhan. Begitu juga dia dengan teman-teman sejawat di dalam pelayanannya. Dia katakan bahwa mereka memiliki persekutuan yang indah, persekutuan yang murni, persekutuan yang kuat, yang didirikan di dalam fondasi iman dan kepercayaan. Persekutuan yang dipimpin oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus. Itulah yang dia katakan, dia tuliskan, dia tuangkan di dalam tulisannya yang kita baca hari ini. Dan untuk itu juga dia katakan bahwa pengalaman persekutuan dia dengan Allah itu sangat luar biasa. Apapun yang dia alami dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, di dalam ketika dia mengajar orang-orang supaya mendekat kepada persekutuan Allah, dia memiliki banyak pengalaman rohani, tantangan, cobaan dan sebagainya. Tetapi karena Allah yang memberikan kekuatan dan Allah yang mendirikan persekutuan itu, Allah yang memimpin persekutuan itu, Yohanes tidak pernah gentar dan takut. Mengapa? Ibarat seperti ladang anggur di mana adalah penguasanya adalah Allah sendiri, dan pokok anggur itu adalah Yesus, dan ranting-ranting itu adalah orang-orang yang beriman, dan buah yang dihasilkan oleh ranting itu adalah buah iman, perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Jadi pohon anggur itu akan menyalurkan cinta kasih kepada ranting-rantingnya. Akhirnya ranting-rantingnya itu menjadi kokoh dan kuat bersukacita, dan semua ranting itu akan menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang indah, dan buah-buah yang bisa untuk menjadi pedoman hidup. Itulah perbuatan baik. Nah, seperti itulah Yohanes mengkisahkan tentang persekutuan yang dia bangun di dalam Kristus Yesus. Untuk itu dia menuliskan itu semuanya supaya jemaat itu mau membangun persekutuan mereka dengan Tuhan. Untuk itu saudaraku, di dalam nats ini akhirnya kita melihat suatu pembelajaran bahwa mari kita membangun persekutuan kita. Dengan cara apa? Kita selalu berdoa tak henti-hentinya. Doa adalah napas kehidupan, doa adalah petunjuk hidup, dan doa yang akan menjawab segala pergumulan dalam hidup kita. Dan doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan dalam persekutuan kita. Membaca firman Tuhan adalah membangun persekutuan kita dengan Tuhan kita. Jadi dengan kita selalu mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, itu sama halnya dengan kita membangun persekutuan kita secara vertikal kepada Tuhan kita. Nah, yang berikut juga dikatakan membangun persekutuan kita adalah ketika kita memberi diri kita, waktu kita, segalanya, berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan di gereja. Jadi jika ingin kita terlalu terhubung dengan Tuhan kita, mari kita membangun persekutuan kita dengan berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan ikut terlibat di dalam berpartisipasi di dalam pelayanan.
Untuk itu mengapa? Karena banyak pengalaman yang menarik akan kita terima dari persekutuan kita dengan Tuhan. Dan banyak segala hal-hal yang heran, menakjubkan dan luar biasa jikalau kita hidup di dalam Tuhan yang kita sembah itu. Maka akhirnya kita akan bersuka cita di dalam hidup ini. Apapun yang kita alami saudara, suka duka, Tuhan akan selalu menyertai kita. Dia membimbing kita, Dia mengajar kita, Dia mengingatkan kita, dan Dia memberikan kepada kita kelegahan. Itulah persekutuan yang kita bangun dan kita hidupi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami terima pada hari ini. Kami ingin membangun persekutuan dengan Tuhan dengan selalu rajin berdoa dan mendengarkan firman-Mu dan berpartisipasi dengan berbagai pelayanan yang ada di gereja-Mu sesuai dengan karunia dan potensi yang Tuhan berikan kepada kami. Jadikan kami Tuhan menjadi hamba-Mu yang setia, taat dan hanya tunduk kepada apapun yang Tuhan perintahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian saudaraku, tetap semangat hadapi hidup bersama dengan Tuhan.